sahabat beriman, tragedi kematian Sayyidina Husain bin Ali di Karbala ternyata menghadirkan sejumlah peristiwa misteri. Mulai dari munculnya fenomena alam yang aneh, hingga hadirnya hal-hal mistis yang sangat menyeramkan. Salah satunya yakni kepala Husain itu sendiri. Bukan main, kepala yang sudah terpisah dari jasadnya tersebut dikisahkan pernah berbicara. Saking misterinya, sampai-sampai seorang pendeta langsung masuk Islam. Seperti apakah cerita di balik kisah masuk Islamnya seorang pendeta tersebut? Berbicara mengenai tragedi Karbala memang selalu mengundang perasaan duka yang begitu mendalam. Karena pada peristiwa tersebut, putra seorang Khalifah Ali bin Abi Thalib yang sekaligus merupakan cucu Nabi Muhammad SAW tewas karena terbunuh. Yang disesalkan dari tewasnya Husain sebab pelakunya tak lain adalah saudara seiman sendiri, yakni segolongan umat yang menyatakan diri beriman, taat dan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terlebih lagi, cara matinya Husain tergolong sangat tragis, mengingat ia dibantai hingga kepalanya terpenggal. Mungkin dapat diterima dan dikatakan wajar andai kata Husain tewas di tangan kaum kafir yang memerangi Islam. Namun sayang, yang terjadi justru sebaliknya. Husainlah yang seolah-olah dianggap layaknya orang kafir, hingga harus dibantai dan dipecundangi dengan cara yang paling hina. Parahnya, karena di sisi Husain terdapat 72 orang keturunan langsung Nabi yang juga merasakan penderitaan serupa. Maka tak salah bila sejarah Islam mencatat peristiwa ini sebagai salah satu kisah pembantaian sesama muslim terkelam sepanjang masa. Selain karena pelakunya yang juga disesalkan dari tragedi Karbala, yakni dasar dan motifnya. Sebagaimana tercatat, Husain dibunuh dengan motif kekuasaan karena menolak mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, serta dianggap melakukan pembangkangan dan upaya penggulingan terhadap penguasa yang sah. Tak terima dengan sikap dan gelagat Husain yang dinilai keras, akhirnya Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan panglimanya Shimr bin Zuljauzan untuk melakukan operasi penumpasan. Meski begitu, namun sebagian sejarawan meyakini jika dibalik perintah Ubaidillah bin Ziyad kepada Shimr bin Zuljauzan, Yazid bin Muawiyah lah sosok yang merencanakan semua itu. Pembangkangan Husain terhadap Yazid bin Muawiyah memang bukan tanpa alasan, sebab Husain merasa dikhianati setelah kekhalifahan yang ditinggalkan Muawiyah bin Abi Sufyan justru jatuh ke tangan anaknya Yazid bin Muawiyah. Padahal sebelumnya Muawiyah telah membuat beberapa perjanjian dengan kakak Husain, yaitu Hasan bin Ali, di mana pada waktu itu Hasan yang mewarisi kekhalifahan ayahnya Ali bin Abi Thalib secara terpaksa harus mengalah dan menyerahkan kursi jabatan tersebut kepada Muawiyah. Hal itu dilakukan demi kepentingan persatuan umat yang sebelumnya sempat terpecah. Dengan kesepakatan, setelah Muawiyah meninggal, jabatan tersebut tak boleh dilanjutkan oleh anaknya. Dengan kata lain, kepemimpinan harus kembali ke Hasan. Namun yang terjadi setelah Muawiyah wafat, kekhalifahan bukannya kembali. Yang ada justru dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah. Maka dengan alasan itu, Husain pun menolak untuk berbaiat kepada Yazid. Ditambah lagi, sosok Yazid juga dinilai jauh dari kata layak untuk menjadi seorang pemimpin umat. Singkat cerita, terjadilah ketegangan antara Husain dan Yazid beserta kelompoknya masing-masing. Hingga puncaknya peristiwa Karbala lah yang mengakhiri cerita tentang Husain. Kematian Husain beserta pengikutnya di Karbala, laksana kemenangan besar yang disambut gembira oleh Ubaidillah bin Ziyad selaku gubernur Kufah pada masa itu. Sebab dengan tewasnya Husain, seolah membuat dirinya seperti seorang pahlawan di mata Yazid bin Muawiyah. Namun bagi muslim yang waras, Ubaidillah bin Ziyad tak lebih dari seorang penjahat berwatak jahanam, bahkan layak disamakan dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Mungkin tak berlebihan bila menyebutnya seperti itu, sebab atas perintahnya lah Husain sampai terbunuh. Atas perintahnya pula, kepala Husain jadi bulan-bulanan hinaan. Sebagaimana diceritakan dalam beberapa riwayat, bahwa setelah Husain dibunuh dengan cara dipenggal, kepalanya diambil untuk dijadikan alat bukti. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk membawa kepala tersebut ke pusat pemerintahan Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Namun sebelum dibawa, Ubaidillah bin Ziyad sempat memerintahkan agar kepala Husain diarak ramai-ramai menyusuri jalanan kota Kufah. Sehingga pada waktu itu, kepala Husain menjadi tontonan masyarakat.
Saking biadabnya, kepala Husain sampai diletakkan di ujung tombak sembari diacungkan ke arah langit sambil diiringi sorak-sorakan riak serta kalimat-kalimat cacian seolah ingin memperlihatkan jika kepala tersebut merupakan simbol kemenangan heroik. Hal itu pun juga mereka lakukan saat kepala Husain sedang dibawa menuju kota Damaskus. Tetapi yang namanya kebatilan pasti akan terungkap. Maka dengan kuasa serta izin Allah, kepala suci Husain pun seketika dapat berbicara. Dalam berbagai riwayat disebutkan, kisah berbicaranya kepala Husain terjadi saat pasukan Ubaidillah bin Ziyad sedang menempuh perjalanan panjang dari Kufa ke Damaskus. Tepatnya ketika mereka mampir di sebuah tempat dekat dari biara. Kebetulan di biara tersebut terdapat seorang pendeta alim beserta pengikutnya yang menetap di sana, sehingga keberadaan rombongan pasukan dapat disaksikan secara jelas. Sebagaimana dikisahkan bahwa pada hari itu pasukan pembawa kepala Husain tengah melakukan pesta semalaman. Seperti biasa mereka menancapkan kepala Husain dengan menggunakan tombak sambil duduk mengelilingi kepala tersebut. Saat asyik-asyiknya berpesta, salah seorang di antara mereka tiba-tiba menyaksikan sebuah tangan keluar dari tombak biara. Misteriusnya tangan itu menghampiri sebuah dinding lalu menuliskan pesan kalimat, "Apakah umat yang membunuh Husain mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan?" Menyaksikan hal demikian, para pasukan pun sontak merasa ketakutan. Namun karena penasaran, di antara mereka ada yang berupaya menghampiri tangan tersebut. Begitu ingin dihampiri, tangan itu pun seketika menghilang. Tapi saat pasukan kembali ke tempatnya, tangan itu muncul kembali dan menuliskan kalimat berikut, "Tidak, demi Allah, tidak memberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan dahsyat." Kemudian tangan itu menulis lagi, "Mereka telah membunuh Husain secara aniaya. Keputusan mereka bertentangan dengan Al-Quran." Karena tak tahan melihat peristiwa aneh itu, para pasukan pun lantas menghentikan pesta mereka, seraya bergegas mengamankan kepala Husain ke dalam sebuah kotak, lalu kembali ke tempat istirahat masing-masing. Sementara saat malam tengah memasuki waktu-waktu larut, pendeta yang dibiara mendengar adanya suara orang meratap. Selain itu, ia juga mendengar suara seseorang yang sedang bertasbih. Karena penasaran, sang pendeta lantas menengok dari bilik jendela. Betapa kagetnya sang pendeta saat ia melihat pancaran cahaya dari langit turun menerangi kotak yang tak jauh dari tempatnya. Ia juga sangat terkejut saat mendengar suara orang bersalam keluar dari cahaya tersebut. Hingga pada akhirnya, sang pendeta pun berniat untuk mencari tahu apa isi di dalam kotak aneh yang disaksikan. Ketika memasuki waktu pagi, sang pendeta segera keluar dari biara, lalu mendatangi para pasukan. Kemudian yang bertanya, "Apa isi kotak yang kalian bawa?" Di antara pasukan itu, ada yang menjawab, "Kepala Husain bin Ali." Sang pendeta bertanya lagi, "Siapa nama ibunya?" Dijawab lagi oleh pasukan, "Fatimah binti Muhammad." Mendengar jawaban itu, sang pendeta lantas berkata, "Celakalah kalian atas apa yang sudah kalian perbuat. Sungguh benar apa yang telah diberitahukan para rahib kami, bahwa apabila orang ini terbunuh, langit akan menurunkan hujan darah, dan ini tidak akan terjadi kecuali adalah seorang nabi atau penerima wasiat nabi." Setelah dialog tersebut, sang pendeta pun meminta izin kepada pasukan untuk membawa kotak yang berisikan kepala Husain. Awalnya para pasukan menolak, namun sang pendeta menawarkan uang senilai 10.000 dirham. Hingga pada akhirnya terjadilah kesepakatan. Tanpa berlama-lama, sang pendeta langsung membawa kepala Husain ke dalam biara. Di sana, ia membersihkan, membasuh dan menebarkan wangian di kepala Husain. Kemudian ia meletakkan kepala tersebut di tempat beribadahnya. Saat momen hening itu, sang pendeta pun seketika menangis di hadapan kepala Husain lalu berkata, "Wahai kepala pemimpin alam semesta, diriku menyangka engkau adalah bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil, dan telah diberi keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan akhirat menangisimu, aku ingin mengenalmu." Dengan izin Allah, tiba-tiba kepala Husain berbicara, "Sayalah orang yang teraniaya, orang yang bersedih, orang yang berduka, orang yang dibunuh secara zalim, dizalimi dengan orang yang durhaka. Sayalah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas, orang yang dicegat untuk mendapatkan air. Sayalah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya." Dengan perasaan terguncang, sang pendeta berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lagi." Kepala Husain pun menjawab lagi, "Diriku adalah putra Muhammad al-Mustafa, putra Ali Murtadah, putra Fatimah az-Zahra, putra Khadijah Kubra, putra Urwatul Usqa. Diriku adalah syahid Karbala, orang yang terbunuh di Karbala, teraniaya di
Karbala, kehausan di Karbala. Mendengar jawaban kepala Hussein, sang pendeta semakin tenggelam dalam tangisannya. Dalam suasana menyayat itu, sang pendeta lantas berkata, "Wahai kepala suci, kapanpun engkau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Singkat cerita, sang pendeta pun akhirnya pergi meninggalkan biara dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang muslim. Sahabat beriman, bila seseorang pendeta saja menangisi kematian Hussein bin Ali, lantas bagaimana dengan kalian? Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan kepada Hussein bin Ali beserta kita sekalian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.